Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adila Syuratul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum keanekaragaman. Nah, di sini hukum dari keanekaragaman itu memiliki prinsip dan ekspresi, di mana prinsip dari hukum keanekaragaman yaitu tentang bagaimana interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga kita bisa memahami seperti apa diri kita sebenarnya. Yang kedua yaitu membahas tentang ekspresi, di mana ekspresi itu terdapat 4. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu adat istiadat, yang ketiga yaitu agama, yang keempat yaitu benda-benda seni. Di mana bahasa itu diartikan sebagai keberagaman para pelajar serta alasan-alasan untuk mempelajari bahasa asing. Yang kedua yaitu tentang adat istiadat, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam suatu masyarakat dan yang ada di dunia. Yang ketiga yaitu agama. Nah, agama di sini itu diartikan sebagai usaha untuk menuju sebuah kesempurnaan. Dan yang terakhir yaitu tentang benda-benda seni, di mana seni di sini itu diartikan sebagai bahasa sastra dan hati yang diajarkan di sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Asa Desisrianirum dari pembahasan kelompok 7 mengenai hukum tentang keanekaragaman. Ada bahasa, di mana di situ bahasa digunakan dalam kehidupan, dan juga agama sebagai pedoman bahwa kepercayaan kepada Tuhan. Ada juga adat istiadat, yang mana di situ menjadi suatu ciri bahwa suatu peradaban akan memiliki pola masyarakat yang sering dilakukan, sehingga di situ menimbulkan suatu adat istiadat yang menjadi ciri khas dari suatu suku atau suatu masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya yaitu peninggalan seni-seni. Di situ merupakan suatu ciri dari peradaban sebelumnya, sehingga menciptakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai sejarah yang berupa seni atau karya-karya lain yang di sana dianggap sebagai sejarah dari perkembangan yang ada di zaman sebelumnya dan juga bisa dikembangkan dalam zaman berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih bersama saya MC Abdul Jabar dari kelompok 1 Divisi Pendidikan UKPK yang Jember, dan masih dalam ranah bahasan bukunya Nel Pesman, yaitu Matinya Pendidikan. Pada bagian ini saya akan membahas hal yang cukup menarik, yaitu tentang hukum keanekaragaman, yang mana pandangan Nel Pesman ini atau ekspresi keanekaragaman menurut Nel Pesman ini ada 4 poin yang sangat penting, yang menurutnya sangat-sangat penting, yaitu yang pertama tentang bahasa, yang kedua tentang agama, ketiga adat istiadat, yang terakhir adalah seni dan budaya. Yang pertama langsung saja tentang bahasa, di mana tentunya bahasa ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, karena komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan untuk bertahan hidup di dunia. Maksudnya gimana? Karena tanpa komunikasi kita akan sulit untuk menjalani kehidupan ini, karena sebagai makhluk sosial kita hidup sangat bergantung kepada orang lain. Komunikasi ini adalah sebagai perantara kita, penyampai pesan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau maupun kelompok dengan kelompok menggunakan bahasa. Bahasa merupakan satu-satunya alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Nel Pesman sendiri memberikan gagasan bahwa bahasa ini sangat penting untuk kita mampu untuk mempelajari sejarah dan peradaban masa lalu dan juga peradaban bangsa-bangsa lain.
ya minimal lah kita bisa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa internasional bahasa Inggris. Yang kedua yaitu tentang agama. Agama sangat penting, di mana agama ini sebagai peningkat kualitas hidup dan kesejahteraan serta berupa merekonstruksi suatu peradaban, adalah yang mana itu merupakan suatu kebutuhan dari setiap individu. Agama sendiri dalam pendidikan sangat penting sebagai pembentuk pemahaman dan kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi kehidupan yang selaras dengan fitrahnya, serta mampu mengembangkan kehidupannya yang menjadi lebih baiklah dari setiap masa ke masa. Dan menurut saya pendidikan yang beragama ini memiliki peranan penting dalam membina akhlak, yang mana dalam perilaku siswa sendiri seperti menunjang aspek moralnya yang nantinya akan dibawa dalam kehidupan di masyarakat. Nelpusman juga selaras dengan poin-poin ini. Yang ketiga yaitu adat istiadat, di mana generasi bangsa ini terutama dalam potensi pengembangan afektif sebagai manusia dan juga sebagai warga negara memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan atau menggunakan nilai-nilai budaya, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab generasi penerus bangsa, dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang sesuai lah dengan tradisi bangsa. Pendidikan yang menurut Nelpusman tentang adat istiadat ini menentukan di mana jenjang moral bangsa ke depannya. Nilai-nilai budaya yang didapat seperti nilai religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kemandirian dan bahkan rasa cinta tanah air. Semua tersebut menurut Nelpusman memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian siswa. Yang terakhir tentang seni dan benda-benda seni. Kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya seni. Seni juga memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai media, yaitu sebagai alat peraga untuk mempelajar proses belajar supaya lebih mudah untuk memahami. Dan lebih ke depannya adalah siswa tidak bosan dengan penyampaian materi atau penyampaian ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Yang mana ini peranan seni ini adalah untuk membentuk kecerdasan interpersonal, visual, kreativitas, dan juga kecerdasan spiritual dan moral juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.